إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan, di antara nikmat Allah yang sangat besar dan saat ini sedang kita rasakan, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk melakukan amal ketaatan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan sarana untuk bisa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu tidak mengenal waktu. Akan tapi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu berlaku sampai kita akhirnya bertemu dengan Allah azza wa jalla. wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Quranul Karim yang merupakan petunjuk kepada manusia, di dalamnya terdapat bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bimbingan kepada umat yang mengikuti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sejumlah bimbingan Allah kepadanya dan kepada umatnya alaihi salatu wassalam adalah petunjuk untuk istiqamah. Dalam surah Hud ayat 112 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fastaqim kama umirta fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, membimbing nabinya untuk senantiasa tetap di atas kebenaran, tetap di atas perintah sebagaimana yang telah diterimanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah istiqamah ini merupakan perintah yang begitu agung, sehingga ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada baginda alaihi salatu wassalam, dan hadis sahih Muslim disebutkan akan hal ini, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Sahabat yang mulia ini mengatakan, ya Rasulullah, katakan kepada saya satu perkataan, yang mana perkataan dalam Islam ini perkataan yang bersifat komprehensif,
perkataannya singkat namun mencakup makna dalam berbagai sisi Islam. Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia ini tidak perlu lagi bertanya kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, qul amantu billah, katakan olehmu amantu billah, aku beriman kepada Allah, mulai dari hati, lisan dan segenap anggota badanku aku tunjukkan aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian thumma istaqim, kemudian istiqamahlah kamu di atas keimanan tersebut. Hadirin berbahagia, di zaman fitnah itu yang menjadi nilai tertinggi dan kemuliaan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika dirinya istiqamah di atas petunjuk Allah azza wa jalla. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dan kepada orang-orang yang bersama Nabi SAW, yang mana mereka telah bertaubat yang sebelumnya dalam kesyirikan, kaum musyrikin, kemudian bertaubat masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Kemudian Nabi mengatakan, janganlah melampaui batas, karena melampaui batas itu bukanlah ciri istiqamahnya seseorang. Melampaui batas bukanlah ciri istiqamah seseorang, karena istiqamah itu bersifat i'tidal, bersifat dia proporsional, menengah. Istiqamah itu mengikuti bimbingan wahyu. Istiqamah itu ilmunya berdasarkan bimbingan wahyu. Namun melampaui batas itu mengikuti yang namanya nafsu. Makanya Allah mengatakan wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatnya. Hadirin berbahagia, kalau kita ingin melihat apa saja yang membuat orang itu melenceng daripada keistiqamahan, apa yang membuat orang kadang tergelincir dari keistiqamahannya, di antaranya adalah ketika dia lebih mengedepankan akal pikirannya diberikan wahyu yang Allah turunkan. Tidak sedikit orang itu keluar pada jalur kebenaran disebabkan tersesat. Yang pertama adalah pemikirannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencontohkan dalam banyak ayat di Al-Quranul Karim, yang mana ayat-ayat tersebut merupakan di antara bagian ayat yang disebutkan dalam surah Hud sebelum ayat yang barusan kita sampaikan. Ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrikin, mereka tidak mengikuti nabinya alaihi salatu wassalam karena mereka lebih mengedepankan nafsu dan pikiran mereka. Sebagai contoh, kita perhatikan bagaimana anak Nabi Nuh alaihi salam. Ketika orang-orang kafir yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihi salam melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam itu tidak masuk akal, dan mereka akhirnya menghina, merendahkan Nabi Nuh alaihi salam. Masa orang buat kapal perahu
di atas bukit dan di atas tanah yang kering. Hai damang lakai. Kemudian ketika anak Nabi Nuh alaihissalam dipanggil oleh ayahnya yang mulia, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Ya bunayyarkam ma'ana." Yang mana perahu Nabi Nuh merupakan perahu keselamatan. Wahai anakku, hai boh hatelon, kenonya terjang kamu. Ya bunayyarkam ma'ana, naiklah bersama kami. Namun anaknya cara berpikirnya dia bukan cara berpikir bimbingan wahyu, tapi dia berpikir bimbingan nafsu dan akal pikirannya. Kalau cara selamat, kalau memang datang bah, itu bukan naik ke kapal. Yang dia bayangkan adalah nanti bah ini air tidak akan sampai ke puncak gunung. Maka anak Nabi Nuh ini mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia mengatakan kepada ayahnya, aku akan naik ke bukit yang tinggi yang mana itu akan menyelamatkanku dari air. Hadirin berbahagia, tentu kesimpulannya tidak ada yang selamat waktu itu kecuali yang mengikuti Nabi Nuh dan naik ke dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam. Kita juga akan melihat dalam banyak ayat lainnya orang-orang yang mengingkari tak mengikuti nabinya alaihi salatu wassalam ketika itu adalah karena melihat dia seorang manusia. Seorang manusia. Dia orang-orang kafir itu maunya ketika diutus seorang rasul itu malaikat, dari golongan malaikat atau bersamanya ada malaikat. Kenapa manusia yang sama dengan kita? Sehingga kita lihat sampai hari ini orang-orang yang sering menyamakan seorang rasul manusia dan dia juga manusia, mudah baginya untuk mengingkari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Rasul seorang laki-laki, aku juga seorang laki-laki. Rasul manusia juga, aku juga seorang manusia. Itu kan pendapat Rasul, aku tidak harus mengikutinya dan seterusnya. Hadirin yang saya muliakan, akhirnya mereka orang-orang yang mendustakan Rasul dan mengharapkan Rasul bukanlah manusia dan tidak layak dari seorang manusia, mereka pun Allah binasakan. Kita perhatikan makhluk lain yang namanya iblis, yang mana iblis ini sebenarnya bukanlah malaikat dan bukan dari golongan malaikat. Saya ingin menegaskan kembali bahwasanya iblis bukanlah dari golongan malaikat. Ayat-ayat yang menegaskan tentang sifat malaikat itu membantah dengan jelas dan tegas bahwasanya iblis bukan dari golongan malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan malaikat itu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwasanya malaikat itu sifatnya selalu taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga bahasakan la yastakbiruna an ibadatihi, tidak pernah tidak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat dan makhluk waktu itu untuk sujud kepada Adam alaihissalam sebagai sujud tahiyyah, sujud penghormatan, dan sujud itu berdasarkan perintah Allah, ketika mereka sujud maka mereka menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fasajadu, semuanya malaikat itu sujud illa iblis, kecuali iblis. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumatnya, iblis itu kana minal jinni, yang mana jin yang Allah perintahkan kepada manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jin ini yang menjadi iblis, fafasaqa an amri rabbih, dia tidak mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya. Sehingga iblis pun mengatakan,
dengan membanding-bandingkan, mengkiaskan, menganalogikakan. Kenapa aku harus sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah liat, tanah hitam yang berbau dan seterusnya, sedangkan aku diciptakan dari api? Dia melihat dirinya yang tersumber dari api, yang diciptakan dari api, menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan makhluk yang diciptakan daripada tanah. Ini beberapa contoh yang kita sampaikan bagaimana ketika makhluk ini mengedepankan cara berpikirnya dan meninggalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, itu awal langkah dia sesat dan meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Hadirin saya muliakan, maka fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Perintah ini, kata para ulama tafsir, ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada umatnya alaihi wassalatu wassalam. Hadirin berbahagia, secara singkat kita mendapatkan pada kesempatan berbahagia ini, di ayat-ayat setelah itu Allah menyebutkan amal-amal atau faktor apa saja yang akan membantu seseorang itu bisa istiqamah. Kita akan dapatkan di ayat berikutnya, di ayat 113 di surah Hud, Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Kecenderungan di sini dikatakan oleh para ulama al-mudahanah wal mawaddah, punya sifat kasih sayang, cinta dan menjilat kepada orang-orang zalim. Al-mudahanah, bahasa mudahnya adalah menjilat. Siapa mereka orang zalim? Yang pertama, orang zalim adalah orang-orang kafir. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim. Kenapa jangan? Fatamassakumun nar, karena kalau kamu cenderung kepada orang-orang zalim, itu yang akan menyebabkan kamu disentuh api neraka. Itu yang menyebabkan kamu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Dan itu sebabnya kamu tidak istiqamah di atas keimanan. Hadirin berbahagia, kalau sudah masuk neraka tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menolong, tidak pernah membela orang-orang zalim. Berikutnya kita sampaikan bahwasanya Allah mengatakan wa aqimis shalah. Para ulama mengatakan di antara faktor yang akan membuat orang senantiasa istiqamah adalah senantiasa mendirikan salat. Salat yang kita lakukan itu sangat besar pengaruhnya untuk menjaga keistiqamahan kita di atas keimanan, di atas kebenaran. Dan bahkan dengan salat itu terampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Hadirin berbahagia, yang demikian itu adalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dzikra lil 'abidin. Dua yang terakhir yang akan menjaga keistiqamahan kita adalah wasbir, bersabar. Bersabar di atas ketaatan, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan bersabar atas segala musibah yang menimpa kita. Dan di antara hal yang paling banyak dialami oleh orang-orang yang istiqamah adalah mendapatkan ejekan, cemoohan, berbagai perkataan untuk merendahkan mereka orang-orang istiqamah, dilabelkan dengan label yang menghinakan, dan bahkan bisa mengakibatkan nyawa mereka pun hilang untuk menjaga keistiqamahan mereka. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan, menghilangkan pahala orang-orang berbuat baik. Allah bahasakan sabar tapi ujungnya muhsinin. Enggak Allah katakan innallaha la yudhi'u ajras sabirin, tapi Allah katakan wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Karena al-muhsin, orang-orang yang dikatakan muhsin itu adalah orang-orang yang sabar di atas kebaikan-kebaikan dan kebenaran.
Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup yang terakhir yang mendukung dan menjaga keistiqomahan kita adalah namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini perkara besar dalam agama yang mulia ini, sebab dibinasakannya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tingkatan, kata para ulama, kalaupun kamu tidak sanggup mencegah kemungkaran, maka perintahkanlah orang, ajaklah orang, buatlah suasana-suasana yang ma'ruf, suasana-suasana kebaikan. Hadirin berbahagia, oleh karenanya pesan istiqamah ini tidak tertuju kepada para jamaah saja, tidak. Bahkan pesan istiqamah tertuju kepada kami khatib dan para khatib dimanapun berada. Kenapa demikian? Rasul saja sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang menyambung lisannya Rasul alaihi salatu wassalam? Banyaklah berdoa sebagaimana doa Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata Hasan Al-Basri berkaitan dengan doa istiqamah? Beliau mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, farzuqna, berikan kami rezeki berupa rezeki istiqamah. Rezeki istiqamah ini rezeki yang paling mahal di antara rezeki apapun yang kita dapatkan, harta, benda, jabatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.